Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan mata kuliah Ibu, yaitu mata kuliah Intensive Reading. Ya. Dengan pembelajaran hari ini yaitu tentang announcement dan news item. Ya. Sebelum memulainya, mari kita baca Bismillah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian tetap semangat ya. Sebelum ke materi, marilah kita lihat dulu visi dan misi dari STKP Latansa Masyiro. Visinya dan misinya bisa kalian lihat dan kalian resapi sehingga kalian bisa hafal dan tahu apa sih visi dan misi dari STKP Latansa Masyiro. Selanjutnya adalah visi dan misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kalian bisa lihat juga apa saja sih visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kalian bisa baca kembali dan kalian resapi kembali visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Materi hari ini adalah announcement and news item text, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal ya. Yang pertama itu announcement. Memang saya pikir kalian sudah pasti tahu apa itu announcement. Ya, secara harfiah announcement itu artinya adalah apa? Pengumuman. Betul. Ya, jadi kita akan bahas lagi apa sih announcement dan news items. Jadi dua ini adalah termasuk jenis teks short text yang ada dalam bahasa Inggris ya, teks pendek. Definition of announcement related to information text is an official notification about something. Intinya adalah announcement itu adalah pengumuman ya. So publicly people know what, when, and where it is about. The function of announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. Jadi memberikan informasi apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Itu fungsi dari announcement. Generic structure of announcement itu ada 4, yaitu starting purpose, starting date and time, stating place, and informing sender. Jadi kalau tidak ada sendernya itu seperti pengumuman yang kurang bisa dipercaya. Siapa sih pengirim atau penulis dari announcement ini? Ya, yang pertama generic starternya itu stating purpose ya, tujuannya apa? Ya, teksnya itu contains what event will be held. Jadi apa yang akan diinfokan tuh apa ya, atau yang akan diumumkan tuh apa. Nah, itu di purpose. Stating date and time itu ya tentu saja harus ada hari, waktu ya, kapan sesuatu hal itu akan terjadi, itu pengumuman. Stating place. Nah, bisa jadi pengumuman ini juga mengandung tempat. Kenapa? Jadi ada tempat di mana sesuatu itu terjadi atau kegiatan itu dilaksanakan. Tentu saja harus ada tempat di dalam pengumuman itu. Nah, tadi yang di awal Ibu bilang informing sender, ya, the text that contains name of the person who will be contacted. Jadi ada pengirim yang bisa dikontak untuk menanyakan tentang informasi-informasi yang tadi dijelaskan di atas, ya. Jadi kalau announcement yang tidak ada sendernya itu seperti ragu, ini beritanya informasinya betul atau tidak ya. Selanjutnya language features of announcement yaitu using simple present tense and simple future tense, using exact noun, pronunciation and intonations itu untuk spoken announcement ya, spelling and punctuations ya. Itu adalah language features of announcement. Ini adalah example of announcement, ada kepada siapanya, itu announcement-nya, terus purpose-nya, waktunya, tanggalnya, di situ juga ada, ya. Terus juga pengirimnya juga ada di situ, director, jadi jelasnya. Selanjutnya adalah news item text. News item text itu definisinya is a text which informs reader about events of the day. Jadi tentang kejadian yang terjadi pada hari ini. News item text itu bahasa Indonesia seperti berita. Ya, tapi berita yang ditekskan seperti ya kalau kita lihat koran, majalah,
artikel-artikel berita. Nah, itu news item text ya. The events are considered newsworthy or important. Jadi kalau news item itu lebih ke hal-hal yang penting yang diinformasikan ya. Peristiwa harian yang dianggap pantas dijadikan berita atau penting ya. Definisi lain dari news item itu adalah present by a journalist in print or broadcast medium. Jadi news item ini ditulis oleh seorang jurnalis dengan bahasa-bahasa yang baik ya, sehingga bisa dibaca oleh pembaca dengan baik tanpa memprovokasi satu sama lain. Jadi struktur dari news item text itu adalah main events, elaborations, dan research of information. Main events itu adalah kejadian utama yang pantas dijadikan berita. Nah, apa kejadian utamanya? Elaboration itu penjelasan mengenai latar belakang adanya peristiwa tersebut, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, orang-orang tempat dan waktu dari peristiwa itu terjadi. Jadi dan lain-lain. Jadi elaboration ini menjelaskan dari main event itu. Main event itu berarti judul apa sih yang akan dibahas. Nah, elaboration ini adalah penjelasan dari main event tersebut. Nah, research of information ini sumber berita, komentar para saksi, pendapat para ahli, dan lain-lain. Biasanya kalau berita yang accountable atau bisa dipercaya, ya, itu dia mempunyai research yang pasti. Sumber beritanya dari siapa, saksinya siapa, kalau itu ahlinya siapa, pendapat para ahlinya bagaimana, itu biasanya ada sumber-sumber yang terpercaya kalau news item atau beritanya itu baik, tidak mengada-ngada. Karakteristik atau language feature of news item itu adalah focusing on circumstances, yaitu bahasanya singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Using material process, using action verb, using saying verbs, ya, menggunakan saying verb itu menggunakan kata yang diberitakan, dikutip, mengatakan, memberitakan, dan yang lainnya. Using adverb of time, adverb of place, adverb of manner dalam penulisan dari news item. Nah, ini adalah contoh dari news item text. Ya, King Salman to give speech in Arabic. Ini hanya contoh saja mengenai dari news item text. Jadi news item text itu bisa kita lihat, temukan di berita-berita yang ditulis, ya, baik di print maupun yang online, misalkan koran, ya, atau majalah online, koran online yang bisa lihat kita di website si penerbit, ya, itu juga adalah news item text. Baiklah, thank you so much for your attention. Itu saja penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini, news item text dan announcement. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami. Nah, apabila nanti ada kesulitan atau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan pada saat jadwal perkuliahan. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.